Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan perkuliahan mengenai manajemen risiko bank syariah. Hari ini sudah memasuki pertemuan yang ke-11 tentunya ya. Sudah mendekati penghujung semester. Saya harapkan juga memang semakin banyak ilmu yang diperoleh oleh kita semua mengenai manajemen risiko pada bank syariah. Sudah beberapa risiko yang dihadapkan kepada bank syariah dan sudah beberapa pula manajemen yang kita bahas dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Kali ini sampailah kita pada materi mengenai manajemen risiko kepatuhan. Nah, dari materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan, sebagaimana juga sudah dijelaskan di awal bahwa risiko bank itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga kalau salah satu risiko terdampak pada bank, maka tidak tertutup kemungkinan dia juga akan dapat membangkitkan risiko lainnya. Nah, pada kali ini manajemen risiko terhadap kepatuhan ini akan erat kaitannya nanti dengan risiko-risiko yang berupa risiko hukum. Kenapa erat kaitannya? Karena bicara patuh tentu bicara mengenai ketaatan perbankan terhadap norma-norma atau hukum-hukum yang ditentukan untuk kelancaran perbankan. Nah, ketika dia sudah tidak taat kepada aturan-aturan hukum, berarti dia sudah dikatakan tidak patuh. Maka risiko hukum dengan risiko kepatuhan sebetulnya mereka beriringan, tapi dibuatkan dalam dua manajemen yang berbeda karena core-nya atau penanganan kedua hal tersebut berbeda. Maka oleh karena itu OJK juga memberikan pembahasan berbeda mengenai risiko kepatuhan ini. Kita masuk kepada konsep risiko kepatuhan yang pertama, yaitu menurut POJK nomor 65 tahun 2016 yang memang dijadikan dasar bagi kita dalam mengurai perkuliahan manajemen risiko bank syariah, mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai suatu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Nah, disinilah ciri khusus bank syariah. Kepatuhan yang dimaksud itu juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Apabila suatu bank melanggar prinsip syariah, otomatis dia akan terkena kepada risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini cenderung juga mengarah pada risiko hukum. Nah, pada perbankan yang menghadapi risiko hukum juga tentu akan dihadapkan pada risiko kepatuhan. Pada berbagai kasus pelanggaran terhadap hukum yang menyebabkan terjadinya risiko hukum dan risiko kepatuhan disebabkan karena memang perbankan itu ingin bermain secara tidak sehat dalam bisnis yang dijalankannya. Jadi pada bank konvensional misalnya ya, risiko kepatuhan itu selalu terjadi karena bank memberikan perlakuan khusus terhadap nasabah dalam penetapan bunga. Makanya ya, hubungannya dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh OJK, aturan yang dikeluarkan oleh LPS, itu membuat bank tidak semena-mena menetapkan aturan bunga. Tapi pada berbagai kasus tetap saja bank memberikan perlakuan istimewa, misalnya ya, ketika nasabah punya duit miliaran, kemudian bank ingin nasabahnya tetap ada dananya pada bank tersebut, mau tidak mau bank tentu menawarkan bunga yang lebih besar kepada nasabah tersebut. Pun juga bank syariah, dia juga akan bersaing dengan menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, keadaan seperti ini tentu dapat menyebabkan bank mengalami risiko kepatuhan. Nah, kemudian risiko hukum juga terlibat. Karena kenapa? Ya karena ketetapannya adalah bank hanya boleh misalnya 5%. Tapi ternyata karena dananya banyak, dia minta, ya namanya orang kaya ya, dia kamu mau kasih saya berapa biar saya taruh dana saya di sini. Nah, otomatis kan bank harus melakukan penawaran. Nah, di sanalah celah-celah salah satu kemungkinan bank bisa melanggar dari risiko kepatuhan. Kemudian sumber-sumber penyebab risiko kepatuhan itu dapat bersumber dari perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa juga dari perilaku organisasi berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
Jadi selain dari aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa juga dengan perlakuan organisasinya itu yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Nah, inilah hal-hal yang memang menjadi penyebab dari terjadinya risiko kepatuhan. Nah, kalau kita lihat apa sih fungsi kepatuhan itu sendiri gitu ya? Kenapa kok kita harus patuh gitu? Nah, dalam kaitannya terhadap risiko kepatuhan, maka fungsi kepatuhan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan publik atau langkah-langkah yang bersifat ex ante ya, atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Nah, inilah fungsi dari kepatuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum ya, hukum tentu risiko hukum gitu ya. Hukum sudah membuat bank harus melakukan satu kegiatan ini, bank harus ini, bank harus ini. Itu adalah hukumnya. Tapi bicara kepatuhan, bagaimana bank mengikut terhadap keputusan atau hukum-hukum yang telah dibuat. Jadi bicara fungsi kepatuhan itu merupakan salah satu tindakan atau langkah-langkah yang memang memastikan bahwa bank tersebut taat dan patuh kepada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut. Banyak contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang dibuat, misalnya mengenai kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, di mana merupakan ketentuan untuk mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadi krisis perbankan ya. Dengan begitu kegiatan bank mengalami kerugian atau hal-hal yang membuat bank itu harus tutup dapat mengantisipasinya adalah cadangan modal yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi misalnya ketika bank itu memiliki ketentuan mengenai KPMM gitu ya, jadi kewajiban penyediaan modal minimum, maka ya harus dipenuhi itu gitu. Karena kalau tidak dipenuhi, risiko lain mengancam gitu. Ada juga mengenai LDR misalnya, atau dalam bank syariah FDR ya, loan to deposit ratio di bank konvensional, FDR di finance to deposit ratio di bank syariah ya. Itu aturan mengenai ketentuan dalam penentuan rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas atau bank tersebut tidak memenuhi supervisor lainnya. Jadi ketika bicara FDR, LDR itu bank harus mengikuti aturan itu. Bank sudah hukum sudah menentukan LDR itu rasionya sekian gitu ya. Jadi jangan dilanggar. Nah, inilah ketentuan dari kepatuhan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini bisa ternyata kalau kita lakukan ini ternyata ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kepatuhan yang berefek terjadinya risiko terhadap kepatuhan. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses identifikasi dari risiko kepatuhan. Nah, dalam melakukan manajemen terhadap risiko kepatuhan, bank tentu akan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus-menerus. Yang dapat dilakukan itu melalui uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru maupun pengembangannya. Nah, hasil ini tentu akan dilaporkan secara periodik dengan tempo minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi kegiatan ini rutin dilakukan karena kita mau mengidentifikasi ya, mau mengukur, mau memantau, mau mengendalikan risiko kepatuhan. Maka prosesnya itu dilakukan secara periodik dan harus dilaporkan setiap 1 kali dalam sebulan. Nah, dalam melakukan identifikasi terhadap risiko kepatuhan tersebut, maka salah satu aspek penting mengenai kepatuhan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional itu adalah kepatuhan terhadap syariah. Itu yang tercermin dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, adapun proses identifikasi risiko kepatuhan tersebut dalam bank syariah, yang pertama adalah mereview kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad atau kontrak dengan tujuan syariah. Jadi pentingnya dalam bank syariah ya, perbedaan dengan bank konvensional, kalau bank syariah punya akad-akad yang cukup banyak gitu. Maka setiap ada penandatanganan akad dengan nasabah, maka agar tidak terlibat dalam risiko kepatuhan, maka akad itu perlu dilakukan review.
review itu bukan isi akadnya terlebih yang harus disesuaikan, tapi bagaimana akad ditandatangani dengan pelaksanaan realnya di lapangan. Apakah aktivitas tersebut yang sudah dituliskan dalam akad itu betul-betul sudah sesuai dengan tujuannya. Apalagi kalau tujuannya memang disesuaikan dengan tujuan syariah gitu ya. Katanya pembiayaan untuk bikin usaha rumah kos-kosan gitu ya. Kan kalau rumah kos-kosan niatnya baik ya. Rupanya rumah kos-kosan tuh kos-kosan malam. Nah, tentu kos-kosan malam dalam tanda kutip misalnya, tentu itu sudah tidak sesuai dengan tujuan syariah. Maka perlu direview gitu. Mereview bukan hanya saja pada isi akad atau kontrak perjanjian yang dituliskan dalam akad, tapi juga kepada kenyataan atau real dari pelaksanaan akad tersebut. Inilah yang harus kita lakukan, harus sering-sering mereview ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas bisnis Islam. Nah, terkait ada tidaknya unsur riba misalnya ya, ada gharar, maisir atau tadlis. Nah, itu perlu dilakukan agar bank syariah itu tidak teridentifikasi atau tidak terjebak dalam risiko kepatuhan gitu ya. Jadi perlu dilihat dalam setiap kegiatan itu jangan sampai ada terlanggar prinsip-prinsip syariah sehingga membawa bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai syariah. Kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, maisir atau tadlis gitu ya. Jadi oleh karena itu pelaku perbankan syariah memang harus memahami riba. Dia harus paham riba, harus paham gharar, harus paham maisir dan tadlis dengan benar agar tidak muncul di lapangan sehingga terjadi risiko yang harus dihadapi dalam bentuk risiko kepatuhan. Nah, inilah kenapa sebetulnya manajemen perbankan syariah itu harus paham syariah. Jadi kalau misalnya yang bekerja di syariah itu bukan orang syariah, sebetulnya itu memang menjadi suatu polemik ya. Kenapa? Karena dia nggak paham apa itu riba, dia nggak paham apa itu gharar, dia nggak paham apa itu maisir, dia nggak paham apa itu tadlis. Terus ketika disuruh menjalankan kontrak, dia buat seperti yang sudah berjalan saja. Tiba-tiba kalau ada pertanyaan tentu akan kelabakan untuk menjawabnya. Maka oleh karena itu dalam proses mengidentifikasi risiko kepatuhan, kita juga perlu memastikan bahwa SDM yang kita miliki itu paham dengan riba, gharar, maisir, dan tadlis. Sehingga peluang-peluang terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut oleh manajemen juga bisa diatasi. Nah, ini menjadi proses identifikasi risiko pada kepatuhan. Kemudian, bagaimana penerapan manajemen risiko kepatuhan itu sendiri ya? Jadi, dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan ada beberapa item yang perlu ditekankan di sini karena itu adalah item-item yang memang cenderung dilanggar gitu ya. Karena kenapa? Pertimbangannya banyak gitu. Kalau aku penuhi ini, bankku bisa seperti ini. Kalau nggak aku penuhi, bankku bisa seperti ini. Jadi antara tarik-menarik antara kepentingan perbankan secara personal oleh si pengambil kebijakan, juga kepentingan pihak lain atau stakeholder lain yang memang mungkin bisa dikatakan secara personal atau untuk lembaganya dia, sehingga para pihak perbankan itu cenderung bermain di area-area yang memang dikatakan berisiko terhadap kepatuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama kita lihat salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah ketentuan mengenai GWM atau giro wajib minimum ya. Di mana pada kondisi ini dia ada juga GWM, ada net open position atau NOP, non performing financing atau NPF, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Nah, ini sering dilanggar ini bagi perbankan syariah ya. Jadi hal ini kalau misalnya dilakukan pelanggaran, maka efeknya adalah OJK dapat membekukan kegiatan usaha bank. Jadi ini nggak main-main gitu. Jadi bukan sekadar nggak apa-apa lah kita curang sedikit atau kita bermain sedikit di sini gitu ya. Jadi OJK ternyata bisa memberikan sanksi berat kepada perbankan yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksinya yaitu membekukan kegiatan usaha bank karena pembiarannya akan menyebabkan kegagalan bank secara sistemik yang juga akan berdampak pada reputasi perbankan secara umum. Jadi kalau dibiarkan hal ini terjadi, maka akan menyebabkan bank itu gagal secara sistemik. Sistem di dalam itu menjadikan dia gagal.
Kalau kalian ingat kuliah manajemen lembaga keuangan syariah non bank, kita bicara LPS yang mengatasi bank gagal secara sistemik. Nah, inilah dia salah satu pemicunya, di mana risiko kepatuhan itu menjadi salah satu pemicu bank gagal gitu. Nah, jadi disinilah OJK harus keras memberikan teguran, bahkan dapat membekukan kegiatan usaha bank. Ini pelanggaran jenis pertama yang memang dominan dilakukan oleh bank. Kemudian yang kedua adalah ketentuan dalam penyediaan produk. Dalam konteks ini bank memang dibatasi ya, ketentuan dalam penyediaan produk itu bank membatasi produk yang ditawarkannya ke pengguna untuk mengontrol peredaran uang di tengah masyarakat. Jadi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, harusnya produk bank itu hanya ini saja, hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4 saja misalnya ya, itu harus dipatuhi. Karena kenapa? Agar peredaran uang di masyarakat itu terkendali gitu. Kalau misalnya diberikan pembiayaan dengan jenisnya segala macam yang sedikit menggampangkan, tentu masyarakat mudah untuk menarik uang dari bank, dan itu uang tentu akan banyak beredar. Jadi di sanalah bank membuat ketentuan, jangan produk itu dibuat sembarangan. Produk bank itu terbatas gitu ya. Sehingga selain dari membatasi keuangan tersebut, gunanya juga agar perbankan itu memberikan peluang kepada lembaga lainnya untuk mengembangkan produknya. Oleh karena itu, apabila terdapat perbankan yang mengembangkan produk di luar yang telah diizinkan oleh OJK, maka hal ini telah berdampak kepada risiko kepatuhan oleh bank tersebut. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan dalam pemberian pembiayaan. OJK memberikan peraturan yang cukup kompleks terkait pembiayaan yang tidak hanya tertuju pada besaran pembiayaan yang diberikan, namun juga ketentuan lain yang mendukung pembiayaan seperti adanya jaminan. Jadi sebetulnya ketika orang beralih dari konvensional ke syariah, mereka pasti akan bertanya, apa bedanya syariah dengan konvensional? Tuh ada jaminan juga, tuh saya bayar sekian juga. Ini sering menjadi polemik ya. Ketika orang-orang tidak paham tentang beda bank syariah dengan bank konvensional, kemudian menganggap bahwa jaminan itu adalah konsepnya konvensional, ini adalah suatu kesalahan yang memang belum bisa dijelaskan oleh pelaku perbankan. Karena memang kembali lagi kepada bagian yang pertama tadi kita bahas, SDM-nya itu belum memahami dengan lebih baik syariah itu seperti apa. Karena dari survei yang saya baca itu ya, dari 100% pegawai bank itu hanya 10% yang berlatar belakang pendidikan keagamaan, sekolah tinggi agama, UIN atau apa ya, hanya 10%. Dan 10% itu hanya 30%-nya itu yang berlatar belakang pendidikan perbankan syariah. Jadi kan sangat minim gitu ya. Sehingga ketika orang yang berlatar belakang pendidikan agama, yang selain perbankan syariah saja belum tentu bisa menjelaskan dengan baik, apalagi nggak ngerti sama sekali. Meskipun saya tidak menafikan bank sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi, tapi kan kembali lagi, sejauh mana kompetensi itu betul-betul bisa diterapkan oleh SDM yang dilatih tadi gitu ya. Karena kadang-kadang bagi mereka ajang untuk pelatihan atau segala macam itu kadang-kadang bagi mereka ajang untuk liburan, ajang untuk reunian gitu ya. Karena saya sudah beberapa kali juga ngasih materi di perbankan itu ya, kalau kita ngasih materi di weekend misalnya ya, akhir-akhir pekan, mereka malah sibuk hahi dengan teman-teman. Jadi karena kenapa menganggap itu ya ini nggak penting gitu ya. Nah, inilah kenapa kok sampai pada kita harus paham dengan syariah itu, karena resiko-resikonya kalau kita nggak paham ya, resiko-resiko yang mengancam di belakang itu adalah resiko-resiko mengenai kepatuhan salah satunya. Jadi harus paham lebih dahulu mengenai syariah itu. Kemudian lanjut kita kepada poin yang nomor 4, yaitu ketentuan dalam pelaporan baik internal, laporan kepada OJK maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Jadi pelanggaran ini pun kadang-kadang sering ya, OJK membuat ketentuan khusus. Agar apa? Tujuannya adalah semua data perbankan itu ada data-data tertentu yang sifat rahasia. Contoh nasabah. Nasabah itu adalah kerahasiaan bagi bank. Karena kenapa? Enggak boleh sembarang orang dapat data nasabah. Bahkan penelitian-penelitian di bank pun sering dicekal oleh perbankan karena banyaknya aturan kerahasiaan bank yang harus dijaga. Jadi oleh karena itu
OJK mengeluarkan aturan-aturan demi menjaga kerahasiaan dari nasabah, demi menjaga kerahasiaan data bank, ya. Sehingga ada berbagai ketentuan yang dibuat oleh OJK untuk menjaga kerahasiaan laporan tersebut. Mungkin ke nasabah apa yang boleh diberikan, ke yang meneliti apa yang boleh diberikan, ke OJK seperti apa laporan harus disajikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aturan yang memang dibuat oleh OJK dalam rangka membuat ketentuan dalam pelaporan itu agar data nasabah atau data yang memang sifatnya rahasia itu tidak menjadi konsumsi masyarakat banyak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan. Kemudian yang kelima adalah ketentuan perpajakan. Nah, ada yang menarik dari perpajakan sebetulnya. Kalau kita melihat ya, kalau saudara punya tabungan konvensional terus punya tabungan syariah ya, bandingkan ketika saudara dipotong pajak gitu ya. Pajak bagi hasil tabungan di bank syariah atau dengan bank konvensional, atau boleh juga bank syariah dengan bank konvensional itu yang dibandingkan. Kalau konvensional sudah jelas satu jenis tabungannya, syariah bandingkan dia dengan tabungan yang bersifat mudorobah gitu. Ini ada menurut saya satu kejanggalan. Apa kejanggalannya? Bahwa pemungutan pajak oleh perbankan itu diberlakukan sama dengan pajak bunga pada konvensional dan pajak bonus pada bank syariah, ya. Jadi kalau tabungan kita wadiah, kita diberi bonus itu dipajak gitu. Kalau di bank konvensional kita nabung, kita diberi bunga itu dipajak. Nah, pada berbagai kebijakan bank, maka pemberian pajak atau pengenaan pajak dari bunga dan bonus itu besarannya sama, yaitu sekitar 20%-an. Nah, apabila ditinjau dari sisi akad, sebetulnya bagi hasil tabungan, khususnya mudorobah gitu ya, dengan wadiah, itu adalah sesuatu yang sudah sangat berbeda. Ya, mudorobah itu akadnya adalah kerjasama. Otomatis ada mungkin nasabah selaku investor gitu ya. Kemudian nasabah berusaha. Hasil usahanya tadi merupakan pendapatan dari hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan mudorobah. Sementara tabungan wadiah diberikan bonus oleh bank, itu bisa dikatakan bukan karena ada sesuatu yang diberikan oleh nasabah kepada bank, karena bonus sifatnya boleh diberikan atau tidak. Sama halnya dengan bunga yang ketentuannya ya diberikan oleh bank tanpa ada resiko bank, nasabah ikut menanggung kerugian bank. Kalau tabungan mudorobah kan nasabah ikut menanggung kerugian bank. Nah, pada konteks ini ternyata pajak bunga dan bonus dikatakan sebagai hadiah itu cocok gitu. Tapi kalau kita bicara pajak mudorobah yang kondisinya kita berbagi hasil, tentu pajaknya nggak lagi pajak hadiah, tapi melainkan pajak penghasilan. Yang kalau dihitung pajak penghasilan ya hanya 1,5% atau 1,5% lah kalau kita usaha ya, atau 2,5% lah, taruh 2,5% ya. Jauh berbeda dengan pajak bunga, pajak wadiah yang nilainya 20% gitu. Nah, tapi dalam ketentuan perpajakan ini, OJK selaku pembuat kebijakan telah menentukan besarannya yaitu sama dengan pajak bunga maupun pajak bonus. Nah, untuk mengontrol perpajakan tersebut, maka bank syariah itu memiliki kewajiban untuk memotong langsung pajak tersebut dari dana yang diterima oleh nasabah. Nah, apabila bank syariah tidak melakukan pemotongan sesuai dengan peraturan bank syariah, maka bank syariah itu akan terkena kepada risiko kepatuhan. Nah, inilah dia dalam kemungkinan pelanggaran dalam ketentuan perpajakan. Kemudian yang keenam adalah ketentuan akad dalam kontrak. Nah, dalam proses ini, akad-akad yang dibuat dalam kontrak harus memuat klausul kepatuhan dan wan prestasi ya. Jadi setiap pihak yang berakad harus patuh terhadap kontrak. Apabila terjadi pelanggaran, maka juga harus memuat wan prestasi. Wan prestasi itu pihak A melakukan pelanggaran ya dia harus bertanggung jawab, pihak B yang harus melakukan pelanggaran juga harus bertanggung jawab. Klausul-klausul yang memang membuat mereka itu harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai pihak-pihak yang berakad, dan juga itu harus ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, ini jadi sangat penting bagi kita, bahwa pelanggaran terhadap fatwa DSN sebetulnya menyebabkan bank syariah tidak mendapatkan pernyataan kesyariahannya.
Jadi ketika fatwa DSN dilanggar, harusnya mudharabah itu seperti ini polanya, ternyata tidak dilakukan dengan benar. Kemudian ditemukan oleh pengawas syariah bahwa tidak ada kecocokan antara fatwa dengan aplikasinya di lapangan, maka Dewan Pengawas Syariah bisa merekomendasikan kepada DSN bahwa bank syariah itu sudah melanggar, sudah tidak patuh terhadap fatwa DSN. Nah, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut adalah DSN bisa merekomendasikan kepada OJK bahwa bank kita itu sudah tidak berjalan sesuai syariah. Maka konsekuensi terburuknya adalah bank syariah DSN itu bisa mengeluarkan pernyataan ketidaksyariahannya atau mencabut pernyataan kesyariahan yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, berdasarkan pencabutan kesyariahan, maka OJK juga berhak untuk menutup bank kita. Nah, inilah memang yang harus diperhatikan ketika kita bicara risiko kepatuhan. Nah, kemudian faktor apa saja yang dapat meningkatkan eksposur dari risiko kepatuhan itu sendiri? Ada 4 faktor yang dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko kepatuhan atau hal-hal yang menjadi pemicu risiko kepatuhan itu. Ada 4. Yang pertama, kompleksitas usaha bank yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri lagi ya, karena teknologi sudah sangat canggih. Jadi bank harus mengikuti kemajuan teknologi. Kadang-kadang contoh misalnya fatwa syariah misalnya ya, dalam kemajuan teknologi bisa saja ada satu item yang abstain atau yang tidak hadir dalam aplikasi yang dibuat secara dibuat untuk memudahkan bank, karena mungkin tidak tercover atau tidak bisa dialurkan dalam teknologinya, sehingga dia menjadi dihilangkan atau menjadi diabaikan gitu ya. Ini kan membuat kita menjadi tinggi risiko kepatuhan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya produk atau aktivitas baru yang dimiliki bank ya. Jadi meskipun tadi dikatakan produk bank itu terbatas gitu ya, tapi ternyata dalam konsep bank menerima tabungan, bank juga ternyata memiliki banyak jenis tabungan yang macam-macam lah namanya, yang memang membuat kita itu bingung ya, saya mau masuk tabungan apa gitu ya. Kadang sampai-sampai kita nggak tahu yang disebutnya apa gitu, saking banyaknya jenis produk atau aktivitas baru yang dimiliki bank. Kemudian juga yang ketiga adalah jumlah volume dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan atau prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku, secara praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Jadi bank sudah tidak sudah tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku, sudah tidak melaksanakan praktik atau standar etika bisnis yang sehat gitu ya. Itu dapat meningkatkan satu eksposur risiko kepatuhan. Dan yang terakhir adalah banyaknya peraturan yang terbit memberikan dampak pada proses atau sistem bank dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur bank dan sumber daya manusia. Jadi peraturan-peraturan yang terbit itu kadang-kadang membingungkan bank. Belum selesai peraturan satu dijalankan, muncul lagi peraturan baru. Wah, bingung nih, ini mau jalankan yang mana? Yang kemarin belum selesai, ini lagi dibuat yang baru itu. Jadi hal-hal ini memberikan dampak pada proses atau sistem bank yang dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur bank. Jadi bank itu dinilai juga siap tidak menghadapi perubahan-perubahan peraturan itu. Jadi kalau bank tidak siap, berarti risiko untuk melanggar kepatuhan itu menjadi semakin tinggi ya. Exposure-nya atau bank itu dalam melakukan pelanggaran terhadap kepatuhan itu juga semakin tinggi tingkatnya gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan dari exposure risiko kepatuhan. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan terhadap risiko kepatuhan ya. Perlunya risiko kepatuhan itu dipantau karena memang disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama itu adalah memantau implementasi prinsip kehati-hatian pada bank ya. Jadi dalam hal ini dapat dilakukan dengan melihat pemenuhan seluruh rasio-rasio yang ditetapkan OJK yang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi agar risiko kepatuhan itu menjadi kurang atau menjadi hilang gitu ya, maka perlu dilakukan pemantauan, yaitu memantau implementasi prinsip kehati-hatian bank. Cerminannya adalah pada normalnya rasio-rasio keuangan pada bank. Nah, itu adalah cerminan dari
pemantauan implementasi prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah memantau pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Nah, dalam konteks ini, pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat dilakukan dengan melihat semua peraturan yang telah dibuat oleh bank, baik secara internal maupun secara eksternal, yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi, kita harus sebagai pengelola bank harus terus memantau kemungkinan terjadinya pelanggaran, ya. Lihat semua peraturan-peraturan yang ada, kemudian cocokkan dengan kegiatan-kegiatan kita di dalam, sudah cocok apa belum. Nah, inilah konsep kita agar bisa meminimumkan pelanggaran terhadap kepatuhan, sehingga risikonya juga semakin kecil. Dan yang terakhir adalah melakukan self assessment, ya. Itu dapat digunakan sebagai tools atau alat bagi unit kerja bank untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang memiliki dampak signifikan. Jadi self assessment itu kita menilai diri sendiri, ya. Kemudian bank itu terhadap karyawannya, atau misalnya bank boleh membuat target sendiri gitu, ya. Misalnya rasio tuh sehatnya segini gitu, ya. Bank harus bisa membuat target, saya harus lebih dari situ karena biar saya stabil. Nah, itulah contoh-contoh yang bisa dilakukan self assessment. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan? Ada 3 strategi di sini yang disampaikan untuk mengoptimalkan kepatuhan itu sendiri. Yang pertama adalah menjadi mitra terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Jadi kita tuh sebagai bank, ketika kita berhubungan dengan nasabah, kita harus menjadi mitra yang terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Jadi kita membuat diri kita itu memang dipercaya. Nah, contohnya di sini kita memiliki reputasi yang baik gitu, ya. Maka reputasi ini dapat dikendalikan bila kita mau menjadi mitra yang terpercaya bagi unit bisnis ataupun pihak lainnya. Maka dalam hal ini, Bank Syariah haruslah berusaha untuk memberikan rekomendasi profesional untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan kegiatan usaha bank terhadap ketentuan yang berlaku. Kemudian juga dapat berkoordinasi dengan unit bisnis terkait dengan adanya peluang dan ancaman sebagai akibat dari adanya regulasi baru. Dan kemudian juga memastikan kesesuaian kebijakan dan kegiatan usaha bank terhadap ketentuan yang berlaku. Jadi, dalam kegiatan menjadi mitra terpercaya ini dengan unit bisnis, ada hal yang perlu disinkronkan sehingga antara unit bisnis dengan bank itu terjadi saling kepercayaan. Yang kedua strateginya adalah meningkatkan compliance awareness atau compliance culture, ya. Jadi caranya compliance awareness atau compliance culture ini, yang pertama mengelola dan memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku yang ditertibkan oleh moderatornya gitu, ya. Jadi bank ini harus bisa memastikan bahwa kepatuhan bank terhadap regulasi itu harus tertib gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko kepatuhan sebagai salah satu upaya pengelolaan risiko kepatuhan. Nah, dalam strategi yang kedua ini pada intinya adalah bagaimana bank bisa memastikan bahwa dia tunduk dan patuh terhadap regulasi-regulasi yang berlaku, ya. Jadi ini dapat menjadi strategi bagi kita untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan tadi. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan tata kelola terintegrasi dalam kerangka konglomerasi keuangan atau financial conglomeration framework, ya. Nah, pada bagian ini bank berperan sebagai entitas utama dan divisi compliance yang bertugas sebagai divisi yang menerapkan fungsi kepatuhan terintegrasi. Nah, pelaksanaan itu untuk poin yang ketiga ini bisa saja yang pertama dengan memastikan bahwa implementasi tata kelola terintegrasi sesuai dengan kerangka tata kelola yang telah disepakati. Kemudian juga implementasi tata kelola itu dapat memperkuat kerangka tata kelola, kemudian juga dapat melakukan kaji ulang dan perbaikan kerangka tata kelola setelah berkelanjutan. Nah, inilah strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan dari fungsi kepatuhan. Hal-hal ini apabila diterapkan dengan maksimal, dengan optimal, maka akan dapat membantu bank menghindari atau mengurangi risiko terhadap kepatuhan. Nah, ini saja mungkin materi hari ini terkait dengan risiko kepatuhan. Banyak hal yang memang harus dipahami dari risiko kepatuhan ini.
Maka oleh karena itu, jika ada bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut, kita boleh diskusikan di dalam kolom chat channel ini, ataupun juga bagi mahasiswa saya boleh kita lanjutkan diskusi di grup kita sendiri untuk bisa menambah wawasan pengetahuan kita mengenai risiko kepatuhan yang ada pada perbankan syariah. Terima kasih telah menyimak materi ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jika ada masukan-masukan terhadap penyampaian materi, atau mungkin jika ada masukan terhadap channel ini pun juga silahkan diberikan masukan. Terima kasih atas subscribe-nya, kemudian terima kasih atas like-nya, dan juga terima kasih kalau ada yang mau men-share-nya. Saya sangat bahagia sekali karena berkaitan dengan ilmu. Semoga ilmu ini menjadi sedekah jariah dan ilmu yang manfaat untuk saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.